Malam. Hai, ketemu lagi pemirsa. Baru saya sendiri pastinya di JJK-nya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi untuk mereview salah satu kafe dan resto yang masih di wilayah Muncar sini ya. Itu ada di sini tuh ada Raja Pedas spesial bebek kesurupan. Penasaran kan? Ada bebek kok kesurupan, seperti apa sih? Pasti kan ya gitu. Biasanya sih kan yang kesurupan itu manusia. Ini loh bebek kesurupan. Jangan-jangan habis makan bebeknya langsung kesurupan? Enggak lah. Pastinya. Nah, semakin penasaran juga mungkin pemirsa Muncar TV, selain bebek kesurupan mungkin di sini ada menu-menu yang lain. Untuk itu tuh ikuti perjalanan saya. Tapi nanti sebelum saya mereview makanan yang ada di sini, saya itu mau menemui pemiliknya dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu seperti apa sih bebek kesurupan itu dan dapat ide dari mana kok sampai seunik itu. Nah, untuk itu tetap ikuti perjalanan saya pada kesempatan malam hari ini di JJK-nya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang. Come on Kang. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama pemilik atau pengelola resto dan kafe Raja Pedas ini. Di sebelah saya sudah ada. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Edi, Mas. Pak Edi. Pak Edi, ini terima kasih ya, kita sudah dikasih kesempatan untuk mampir ke sini. Sama-sama, untuk melihat-lihat usaha Bapak dalam berusaha kuliner. Ya, alhamdulillah saya tadi setelah saya nyampe di sini tuh langsung terkejut, wah bagus banget ini desainnya kafenya ini, klasik gitu ya Mas ya. Klasik kayak ala-ala di Jogja gitu ya Pak ya. Dan secara juga sih di sini yang membuat saya penasaran lagi tuh ininya menunya itu bebek kesurupan. Bebek gitu kesurupan. Ya. Betul, Mas, biasanya kan kalau kesurupan sih manusia, ini bebek kesurupan itu seperti apa kan gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya sejak kapan sih Bapak ini buka usaha ini? Buka usaha mulai tahun 2015, Mas. Oh, sudah mulai 2015. 2015. Banget ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang, Mas. Kurang lebih hampir 6 tahun ya. 6 tahun, 6 tahun jalan, ya. Terus untuk selama 6 tahun ini sudah ada cabangnya, Pak? Iya, alhamdulillah ini kebetulan hari Senin tanggal 12 Juli ini mau launching soft openingnya, kita buka cabang Raja Pedas yang kedua, Mas. Lokasinya ada di Srono, Mas. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah dari Srono, berada di utaranya lampu merah Srono. Berarti untuk cabangnya alhamdulillah besok Senin ini mulai grand opening ya? Iya, Senin udah mulai grand opening. Nah Pak, kalau boleh tahu juga ya, kan ini secara kalau saya sih baru memang di sini baru dengar aja namanya makanan itu bebek kesurupan. Nah, biasanya bebek goreng kayak gitu, bebek bakar kan ini. Ini sebenarnya Bapak ini dapat ide nama dari mana sih? Sebenarnya untuk bebeknya kan khasnya kan dibakar, Mas. Kemudian pedas. Nah, pedesnya sendiri ini kan bukan dari sambal ulek atau pakai tomat atau terasi seperti yang biasanya. Ini sambalnya menggunakan sambal kuah dengan rempah-rempah asli Nusantara, Mas. Terus kenapa kok tiba-tiba kok ada kesurupannya? Nah, ini jadi ya dulu ada kisah sih, Mas. Waktu itu di salah satu sekolahan di Muncar ini ada siswinya itu yang kesurupan. Nah, dari situlah ide itu. Dapat inspirasi dari situ ya. Inspirasi dari situ, saya dipanggil untuk menangani kasus kesurupan itu. Dari situlah, Mas, muncul yang namanya bebek kesurupan. Nah, sebenarnya kesurupannya ini kan pedesnya itu, Mas. Pedesnya itu cabenya 2 kilo, Mas. Wow. Oh, 2 kilo. Banget, fresh dan rempahnya ini, Mas. Itu. Terus kalau ini kan juga ada juga namanya kan di awal memang spesialnya kan bebek kesurupan, tapi kan nama sebenarnya kan Raja Pedas. Emang di sini pedasnya memang luar biasa? Nanti bisa dicoba, Mas. Oh, boleh. Nanti kita buktikan. Ya. Iya, Mas. Terus ini Pak, selain bebek kesurupan, mungkin apa di sini juga ada menu kita yang ada lain gitu? Memang spesial menunya sekali lagi kita di bebek kesurupan itu yang 1 ekor itu, Mas. Terus kemudian ada namanya
additional menu. Menu tambahannya kita ada ayam kota, ada ayam kampung, ada kerang, ada gurami itu Mas. Oh berarti selain bebek kesurupan di sini memang banyak sekali menu-menu ya? Iya, menu ada tambahnya. Kerang, ada Iya. gurami. Terus untuk menu minumannya juga? Minuman kita spesial ada yang namanya Red Island Mas. Nah, ada Red Islandnya, ada lime squash, ada orange squash, kita juga ada sunrise of Java Mas. Berarti memang sudah mengikuti menu-minuman kafe-kafe sekarang ya Pak ya, Iya, yang memang Mas. lagi booming dan lagi digemari Iya. pelanggan dan mungkin bagi kawula muda gitu. Iya, Terus betul. untuk ininya sendiri Pak, untuk waktu bukanya ini sendiri mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Oke Mas, jadi kita buka mulai jam 1 siang, kita close-nya sampai jam 11 malam. Tapi sementara karena masih keadaan kondisi seperti ini, tetap kita ikutin progres Mas. Ya, Seperti itu. iya. Kalau boleh tahu nih Pak, awal-awalnya nih sebenarnya Bapak ini usahanya apa sih kok sampai dapat ide buka sebuah resto, Iya. terus berjualan, berusaha menjual makanan-makanan itu memang dari sebelumnya pernah kursus atau pernah punya pengalaman tersendiri gitu? Iya Mas, saya punya basic itu di dunia kuliner itu di Bali. Sejak tahun 97 Mas. Tapi di sana saya waktu kerja di Bali di Kuta, saya kerja di dunia kuliner itu kurang lebih hampir 13 tahun lah Mas. 13 tahun. Nah kemudian saya balik ke sini ini karena nganggur. Nah akhirnya tercetuslah ide itu. Ini sampai sekarang. Kita buka, coba kita konsultasi sama istri, kita buka kuliner. Istri Mas yang membuat menu ini semua. Gitu. Bapaknya Saya asli hanya ya? konsep. Saya asli orang sini, istri saya orang Solo Mas. Orang Solo, Iya. pantesan ini konsepnya ini ala-ala Solo, ala-ala Jogja gitu Lengkap ya? Mas, ada konsepnya ada Jawa, Bener ada banget. Bali. Ini sangat konsepnya itu sangat bener-bener klasik, bener-bener kayak kita ada di zaman dulu dan seperti ada di daerah-daerah Yogyakarta, Iya, daerah-daerah Solo gitu ya. Solo. Baik Pak, mungkin biar juga pemirsa di rumah atau pemirsa jalan-jalan tidak semakin penasaran. Iya. Saya sih juga penasaran sih. Saya ingin tahu atau ingin mau mencoba seperti apa sih sebenarnya bebek goreng itu sendiri. Nah, Iya. mungkin bolehlah Bapak menyiapkan biar juga pemirsa di rumah tahu. Oke Mas. Nanti kita saya sambil siapkan. sambil kita nanti ngobrol bareng, kita sambung lagi gitu ya Pak. Oke? Oke Mas. Baik pemirsa, tentunya kali ini biar pemirsa semakin tidak penasaran, kali ini saya sama Pak Ede ini mau dibikinin yaitu bebek kesurupan juga menu-menu yang ada di sini. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya di JTK Nyamitar TV, jalan-jalan Kang Kemon Kang. Satu menu bebek kesurupan ada di depan mata.
sudah waktunya hampir ini saya bertempur. Panik gak? Panik gak? Panik lah secara ini satu potong pemirsa. Satu potong di depan saya bebek kesurupan. Seandainya ini bernyawa ke sini, apa gak panik saya? Bercanda ya pemirsa. Nah, ini di sini sama Pak Edi, saya sudah dibikinin satu porsi bebek kesurupan di depan ini. Dan selain bebek kesurupan, di sini juga ada kerang hijau sama kerang manis mix ini. Dan juga ada satu porsi di sini gurame. Dan ini ada, nah ini juga unik lagi namanya, ada ayam kota. Pemirsa pasti punyanya ayam desa, ini ayam kota pemirsa. Yang jelas beda, ini cantik banget. Cewek-cewek kota. Nah, kali ini Pak Edi, sebelum kita ini ya mencoba ya, sebelum saya mencoba sama Pak Edi, kalau boleh tahu biasanya ini kalau memang menjualnya bebek kesurupan ini porsiannya gini ya, satu ekor. Satu ekor satu gini ya? ekor Mas. Nah, terus cuma melayani satu ekor atau? Satu ekor juga ada yang potongan dua. Jadi satu ekor ini dibelah dua ada. Jadi untuk porsi personal ini bisa untuk minimal 2 orang. Terus biasanya kalau satu ekor gini sampai berapa sih bebek kesurupannya ini? Murah aja dan terjangkau Mas, sangat terjangkau. Cuma 50.000 Mas. Wow. Satu ekor. 50.000 satu ekor. Terus kalau seandainya ada orang yang pesan potongan itu biasanya berapa satu potong? 27. Sudah include sama nasinya. Sama nasinya. Ya, dan yang uniknya kan disiram ini Mas. Sambalnya disiram di sini. Ya, inilah yang namanya kesurupan, sambalnya disiram, mandi sambal. Bener-bener. Saya aja melihatnya ini ingin keburu-buru makan gitu. Tapi nanti dulu pemirsa, biar saya juga tahu, juga pemirsa juga tahu harga-harga yang ada di Raja 14 ini. Terus kalau kerangnya ini biasanya bapaknya? Ini mix antara kerang hijau sama kerang manis. Satu porsinya murah saja, 35.000 Mas. Porsinya dengan porsi segini besar ini Mas. Wow. 35.000. 35.000 loh pemirsa, segini. Banyak banget, ini bisa satu keluarga. Ini pun juga bisa 2 keluarga kayak bebek kesurupannya ini. Terus kalau untuk guramenya ini Pak? Itu guramenya kita hitungnya per on. Murah, per on cuma 10.000 Mas. Per on cuma 10.000 ya. Terus biasanya tuh kalau rata-rata kalau satu ekor gini berapa? 50.000 ya rata-rata. Murah banget. Terus ini tuh ayam kotanya yang cantik ini berapa ini kalau ayam? Ayam kota hanya 15.000 Mas satu porsinya. Berarti benar-benar harga semua menu-menu yang ada di sini terjangkau banget ya Pak? Sangat terjangkau Mas. Sangat terjangkau. Secara penampakannya itu bener-bener restoran banget, kayak restoran yang mewah gitu, bener-bener cantik, bener-bener. Dan sebelum saya merasakan aja ini sudah kelihatan banget, ini pasti nanti enak banget ini. Tapi ini harganya murah banget semuanya, tapi yang jelas pasti rasanya tidak murahan. Untuk itu Pak, yuk kita coba yuk bareng-bareng, biar pemirsa juga tahu nanti. Oke pemirsa, sekali ini saya mau mencoba dulu sama Bapak Edinya juga biar membantu saya untuk makan. Secara nanti kalau saya suruh menghabiskan semua, panik lah guys. Ya, coba yang ini kesurupan dulu. Iya. Karena ini yang bikin saya penasaran Pak. Saya pengen lihat sampean kesurupan. Ya. Janganlah Pak, kalau kesurupan sambalnya sih mungkin ya. Secara raja pedas. Nah, ini pemirsa, ini tuh satu potong pemirsa, dan di atasnya itu sudah ditaburi sambal yang membuat nanti ini rasanya itu mungkin benar-benar beda. Coba ya. Nih Mas, cobain Mas. Yuk Pak, kita makan. Kalau saya terbiasa kesurupan Mas. Iya. Pastinya sudah agak kaget lagi ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesurupan. Canda pemirsa. Wow. Pantesan di sini tuh dinamakan Raja Pedas ya Pak? Iya. Sambelnya itu pedasnya bener-bener menantang. Ini baru sandulit loh Mas. Ini baru sandulit ya Pak? Iya, ya? baru sandulit. Belum tuh masih ada. Iya bener. Ini tadi cabenya berapa sih Pak? 2 kilo Mas. 2 kilo? Rata-rata kita bikin satu kali bikin itu 2 kilo. 2 kilo ya cabenya ya? Fresh loh Mas cabenya. Wow. Enak banget ternyata pemirsa, bebek kesurupannya ini bener-bener bikin lidah saya yang kesurupan. Dan ini pemirsa, kalau cuma dihargai 50.000 ya Pak ya? 50.000 Mas. Murah banget, bener, murah banget. Selain murah, rasanya itu nggak murahan, bener. Wow,
Pemirsa Muncar TV, khususnya pemirsa Jalan-Jalan Kang, wajib mencoba ini. Restoran Cafe Raja Pedas ini, spesial bebek kesurupan ini ada di kawasan Kedungrejo, masih wilayah Muncar. Ini tepatnya ini di belakangnya Lontang Lantung, atau boleh selatannya Terminal Tembok itu ada pertigaan, kita ke timur. Di situ nanti kita menemui di kanan jalan ada kafe dan resto Raja Pedas. Tempatnya asik, makannya enak, murah, buat selfie mantap. Oh Pak, sekarang saya mau coba kerangnya ya Pak ya. Kerang. Pak. Ada kerang hijau, ada kerang manis. Ini ada kerang hijau sama kerang manis. Ini namanya, kita kasih bumbunya namanya pedas manis, Mas. Jadi pemirsa juga jangan terkejut. Memang sekarang itu kerang itu memang dimasak sama cangkangnya ya Pak ya. Ya. Biar bikin juga bikin tampilan cantik. Mungkin nanti bikin rasanya. Standarnya juga, ini kalau standar restoran memang seperti ini. Seperti ini ya Pak ya. Memang wajib ada. Ya. Restoran-restoran mewah memang kayak gini. Nah sekarang saya akan coba pemirsa. Kerang manisnya saya ambil satu pemirsa, dan kerang hijaunya saya akan ambil satu. Nah saya akan nyoba dulu kerang hijaunya. Ini lebih ada manis gurihnya. Iya, bener. Bapak berguru di mana sih? Rasanya kok bisa enak gini loh. Bener. Bener Ini Pak? istri Mas semua yang masak. Istri ya? Iya. Resepnya istri nih ya? Resepnya istri. Bener Pak? Kerang mixnya ini, kerang mix hijau sama manisnya ini rasanya benar-benar wow. Belakrak kondisi. Rasanya tuh kemana-mana gitu. Oh enak banget. Coba lagi dah. Dan sekarang saya akan nyoba guraminya. Ini pun cantik banget bumbunya, pertaburan bumbu-bumbunya gitu. Gimana Mas? Kombinasi gurih, ada manis, ada asam, ya, benar pas gitu. Iya Mas. Bumbu-bumbunya rasanya berbaur dari satu, setelah dimasukkan di mulut tuh, wow, Rame Mas ya? rame banget dan langsung, coba lagi pemirsa, enak banget, belakrak kondindi, mantul. Mantap betul. Wajib mencoba ini pemirsa Muncar TV dan pemirsa Jalan-Jalan Kang. Satu lagi Mas. Nah, itu Mas. Ini ada bebek, ada ayam. kita ke kota. Ada ayam kota. Ini ayam kota katanya Pak Edi. Seperti apa sih ayam kota tuh juga pakai baju ya Pak ya? Pakai bulu lah. Lengkap Mas. Lengkap ya. Ya benar-benar. Nah ini saya mau mencoba ayam kota. Itu ayamnya bisa dibakar, bisa digoreng Mas. Tergantung request. Tergantung permintaan ya. Permintaannya. Benar-benar. Ini juga rasanya beda lagi loh. Iya Mas. Ya, ini juga beda lagi. Benar-benar walaupun sama-sama dengan guraminya, ada asamnya, ada gurihnya, ada pedasnya tuh, tapi beda gitu. Tekstur ayamnya, bumbunya lebih masuk dan lembut banget gitu. Dan ini kalau cuma harganya itu berapa tadi? 15.000. 15.000, murah banget. Bener murah banget. Secara ini loh, sepaha gede itu Mas. Sepaha ayam kota. Ini memang ayam kota pemirsa. Nah, setelah saya mencoba ini menu-menunya, sekarang ini minuman andalan di sini, yaitu Red Island atau Pulau Merah. Jadi kita walaupun tidak ke Pulau Merah, di sini aja kita juga bisa menikmati Pulau Merah. Dan yang di depan Bapak ini adalah sunrise. Nah, secara kayak jingga-jingga gimana maunya keluarnya matahari gitu ya Pak. Benar-benar. Coba saya akan minum dulu Red Island-nya. Wow,
rasanya ini paduan apa antara apa dan apa sih Pak? Kok bisa ceris kalau diminum gitu? Sebenarnya kalau makannya kayak gini, memang cocoknya minumannya ada lime-nya, ada sedikit sodanya, ada pandannya Mas. Itu. Jadi kalau makan seperti ini sangat cocok sekali. Memang cocok kita buat minuman ini memang untuk makanan ini. Jadi satu kalau memang ada kerang ini kan lebih condongnya kan agak amis atau kita dengan ini bisa netral. Bener-bener wow. Tambah fresh lagi Mas. Ini enak banget pemirsa, bener mantap. Oke Pak, saya mau melanjutkan ini bebek kesurupannya ya Pak ya, coba ya. Oke Mas. Ayo bantu dong Pak Edi. Yuk. Saya ambil kesurupan ya Mas. Nah, nanti saya temenin kalau kesurupan. Bener-bener ini tantangan pemirsa. Enaknya luar biasa, murah banget tapi rasanya tidak murahan. Buat pemirsa semua, jangan lupa mampir di Raja Pedas Cafe dan Resto dengan makanan spesialnya bebek kesurupan. Wajib dicoba. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya saya sudah bisa menikmati menu yang ada di Raja Pedas ini, yaitu bebek kesurupan, menu spesial yang di sini. Selain itu tadi saya juga sudah menikmati kerang hijaunya, cuma kerang manis, juga gurami dan ayam kota. Dan alhamdulillah kenyang pemirsa. Panik banget. Tapi alhamdulillah juga nggak kesurupan. Oke Pak Edi, ya, terima kasih. Kita sudah diizinkan untuk mereview atau mencoba menu-menu yang ada di Raja Pedas ini. Sama-sama Mas. Dan kita doakan mudah-mudahan Raja Pedas ini kedepannya semakin banyak dikenal oleh tentunya bukan hanya masyarakat Muncar, tapi seluruh Banyuwangi pastinya ya Pak. Dan Pak Edi rezekinya semakin ditambah lancar. Amin, makasih Mas. Tapi sebelum saya berpamitan Pak Edi, Pak Edi kan sekarang juga secara ini marak dagang online. Pak Edi juga melayani online? Iya Mas, kita melayani online. Yang jelas kalau masih dekat sekitar Muncar aja, kita ada free ongkir Mas. Delivery-nya kita free ongkir. Oh, nah pemirsa, ternyata di sini itu Pak Edi juga melayani online. Jadi kalau kita malas keluar, apalagi sekarang masih keadaan kayak gini, malas keluar, ingin mencoba menu-menu yang ada di Raja Pedas ini, bisa langsung aja menghubungi nomor di bawah ini. Nah, nanti bisa langsung nyampe di rumah pemirsa. Nah, oke Pak Edi, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan rezekinya ditambah lancar. Dan yang paling terpenting Pak Edi selalu dikasih panjang umur. Amin, sama-sama Mas. Baik pemirsa Muncar TV, demikian tadi perjalanan JJK pada kesempatan malam hari ini. Dan jangan lupa selalu saksikan episode JJK selanjutnya, tentunya dengan menu-menu yang berbeda. Dan pastinya masih bersama saya Kang Woyo, dan tentunya hanya di Muncar TV. Jalan-jalan Kang, come on Kang.